Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Ya, kita lagi bertemu di pertemuan kita yang ketiga. Semoga Ibu temui ya, atau Ibu jumpai anak-anak dalam keadaan sehat dalam kegiatan pembelajaran ini, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman. Nah, sebelum mempelajari materinya, kalian harus tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah siswa mampu mendeskripsikan potensi Indonesia berdasarkan sumber daya alam. Dan yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan potensi kemaritiman Indonesia. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sumber daya alam dan jenis-jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia? Nah, kita akan bahas mengenai apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jenis sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan pembentukan, kemudian materi, dan lokasinya. Berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam itu adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau sumber daya alam yang dapat diproduksi kembali. Sedangkan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan bisa habis. Kemudian berdasarkan materinya, itu sumber daya alam bisa dibagi juga menjadi 2, yaitu sumber daya biotik dan sumber daya abiotik. Ya, sumber daya biotik itu biasanya adalah sumber daya yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Abiotik itu adalah sumber daya alam yang terdiri dari benda mati, contohnya batu. Kemudian berdasarkan lokasinya, sumber daya alam juga dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam terestrial atau daratan dan sumber daya alam akuatik atau perairan. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama adalah air. Nah, air ini merupakan sumber daya yang sangat kita butuhkan karena 71% permukaan bumi ya, permukaan yang ada di Indonesia itu ditutupi oleh air. Nah, seperti kita ketahui bahwa air juga merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan istimewa bagi kehidupan di bumi. Ya, air juga merupakan salah satu sumber kekuatan dan energi yang ada di bumi. Contohnya sebagai penggerak untuk energi, ya, energi listrik, misalnya dengan adanya pembuatan kincir angin. Kemudian sumber daya berikutnya itu adalah tanah. Nah, ini tanah. Ada yang tidak tahu tanah? Jadi tanah adalah media yang menjadi tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan serta menjadi pondasi bagi segala kehidupan di daratan. Jenis tanah itu bisa dibedakan menjadi tanah aluvial gitu ya, yang terdapat di Indonesia. Jenis-jenis tanahnya ada tanah aluvial, tanah vulkanik, tanah latosol, tanah versol, tanah grumosol, dan tanah organik. Untuk selengkapnya kalian bisa pelajari di buku paket dan LKS. Kemudian selanjutnya itu adalah udara. Nah, siapa yang tidak memerlukan udara? Nah, kalau yang tidak memerlukan udara berarti nanti kalian tidak bisa hidup bertahan lama ya. Jadi udara itu adalah sebuah hal yang sangat vital bagi kelangsungan dari seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Jika tanpa udara, maka seluruh makhluk hidup tidak akan bisa bertahan lama. Kemudian selanjutnya adalah hutan. Nah, siapa yang tidak tahu hutan? Nah, hutan adalah ekosistem daratan yang menyediakan oksigen, kayu, dan tempat tinggal bagi beragam flora maupun fauna. Nah, hutan itu bisa dibedakan menjadi hutan hujan tropis, kemudian hutan musim, hutan rawa, hutan tundra, hutan sabana, dan hutan stepa. Selanjutnya, jenis-jenis kayu dan persebarannya di Indonesia. Yang pertama ada kayu kruing, meranti, dan agatis. Itu tersebar di Pulau Papua ya, kemudian Sulawesi dan Kalimantan. Kayu jati tersebar di Jawa Tengah, rotan tersebar di Kalimantan, Sumatera dan Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kemudian kayu cendana itu di Nusa Tenggara Barat, dan kayu rasamala dan akasia itu terdapat di Jawa Barat. Kemudian fungsi hutan. Nah, ini bagi kalian yang tidak tahu fungsi hutan, maka dengan pembelajaran ini kalian tahu apa sih manfaat dan fungsi hutan. Fungsi hutan atau manfaatnya adalah menyimpan air hujan lalu mengalirkan ke sungai-sungai, danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Selanjutnya
Hutan juga sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan, kemudian obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Kemudian mencegah terjadinya erosi dan pengikisan karena air hujan. Kemudian menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Kemudian sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkan oleh hutan. Nah, siapa yang tahu hutan itu sangat penting dan bagaimana cara kita menjaga hutan? Caranya adalah mengikuti kegiatan penghijauan, kemudian melakukan tebang pilih, memelihara tanaman, menghemat penggunaan kertas, dan yang terakhir adalah melakukan daur ulang kertas yang dipergunakan. Nah, kemudian sumber yang berikutnya adalah sumber daya tambang. Nah, tahukah kalian apa itu sumber daya tambang yang ada di Indonesia? Jadi sumber daya tambang itu merupakan salah satu tambang terbesar di dunia. Ya, kita memiliki sumber daya tambang yang sangat besar di dunia. Jadi kita memiliki sumber daya tambang yang banyak, ya, keren kan ya? Nah, Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya tambang. Nah, tahukah kalian apa saja sumber daya tambang yang ada di Indonesia? Nah, kalian ini yang dipertanyakan ya. Nah, sumber daya tambang yang ada di Indonesia itu ada minyak bumi dan gas, kemudian batu bara, emas dan perak, tembaga, bauksit, timah, nikel, ya, kaolin, biji besi, intan, belerang, pasir kuarsa, batu pualam. Nah, ini persebaran, kalian bisa lihat di peta persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia, ya. Nanti kalian bisa perhatikan peta-peta yang, ya, wilayah-wilayah atau daerah-daerah persebaran bahan tambang yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pembelajaran mengenai potensi kemaritiman di Indonesia. Maritim itu dari bahasa Inggris yaitu maritime, artinya ruang atau wilayah permukaan laut yang terdapat, ya, kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan dan lain sebagainya. Adapun sumber daya kelautan yang ada di Indonesia itu adalah yang pertama perikanan. Nah, kita Indonesia itu kaya dengan ikan, ya, berbagai jenis ikan yang terdapat di dalam laut sehingga masyarakat banyak memanfaatkan sumber daya perikanan, ya. Nah, laut Indonesia memiliki potensi lestari yang sangat besar, yaitu sebesar 6,4 juta ton per tahun, ya. Akan tetapi kekayaan alam yang melimpah menyebabkan banyak terjadinya pencurian ikan oleh nelayan dari luar negeri yang disebut dengan illegal fishing. Kemudian yang kedua itu adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk, gitu ya, dari kapur yang sebagian besar yang dihasilkan dari koral. Nah, terumbu karang ini memiliki manfaat, ya, memiliki manfaat baik secara ekologi, secara sosial dan ekonomi. Dan secara ekologi itu adalah sebagai sumber keanekaragaman hayati yang tinggi, kemudian pelindung pasir dan pesisir, kemudian menunjang kehidupan makhluk hidup di sekitarnya, kemudian mengurangi pemanasan global. Kemudian manfaat sosial daripada terumbu karang itu adalah sebagai sarana rekreasi. Nah, ini yang suka snorkeling, gitu ya, bisa melihat sumber daya alam di laut, ya. Kemudian sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Nah, ini kalau kalian ingin melakukan penelitian itu bisa, ya, meneliti perkembangan terumbu karang ataupun ekosistem yang terdapat di dalamnya. Kemudian manfaat ekonomi. Nah, manfaat ekonomi sudah pasti. Jadi ada sumber makanan, kemudian sebagai objek wisata yang suka berrekreasi, ya, kemudian sebagai sumber bibit budidaya, sumber mata pencaharian, dan sumber dasar untuk obat dan kosmetik. Nah, ini contoh. Kemudian kita lanjutkan adalah hutan mangrove, ya. Contoh hutan mangrove bisa kalian perhatikan pada gambar.
Nah, hutan mangrove juga memiliki manfaat secara ekologi maupun ekonomi ya. Jadi secara ekologi, hutan mangrove itu memiliki manfaat untuk melindungi pantai dari abrasi, kemudian sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan dan berkembang biak. Secara ekonomi, hutan mangrove memiliki nilai ekonomi yaitu dari kayu pohon dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya kayu dimanfaatkan untuk membuat kertas dan berbagai jenis fauna di dalamnya juga dimanfaatkan untuk mata pencaharian ya. Contoh fauna yang ada itu adalah udang dan jenis ikan lainnya. Nah, demikian pembahasan hari ini. Untuk evaluasi silakan anak-anak kerjakan soal yang ada di Google Form ya. Nah, pembelajaran Ibu akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om.